الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيدا للمسلمين بعد شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والsyukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita dapat berhari raya berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dapat menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Di antara rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa ini sendiri, dan haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan inti dari pelaksanaan kewajiban ibadah puasa itu betul-betul Allah berikan kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa seperti diwajibkan kepada umat yang terdahulu, itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ay tattaquna minan nar. Artinya menurut dalam kitabnya Maqasid Al-Imam Al-Aziz bin Abdissalam, agar kalian takut dari api neraka, terhindar dari api neraka. Sebagian tafsir dari takwa, karena takwa itu sendiri memiliki tafsir yang banyak sekali. Dan puasa Ramadan itu sendiri sababun lighufrani dzunub al-mujibati lin-nar. Karena puasa Ramadan itu sendiri adalah suatu penyebab pengampunan dosa, yang dosa itu sendiri mewajibkan sebenarnya seseorang itu akan masuk ke api neraka. Dengan melaksanakan ibadah puasa, maka dosa terhapus dan orang itu selamat dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Di dalam ibadah puasa kita telah bisa melaksanakan suatu ibadah ritualitas kita, ibadah yang kalau kita lihat adalah seperti ibadah pribadi, dan itu tidak bisa dibantah karena kita melaksanakan perintah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ibadah yang memang sangatlah istimewa di dalam Islam. Karena ibadah di dalam Islam itu paling tidak itu bisa dibagi, ada suatu ibadah yang diwajibkan Allah berkenaan dengan ucapan saja, berkenaan dengan suara saja, seperti membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran kan kita mengeluarkan suara, itu ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, kita mencegah orang untuk tidak melaksanakan keburukan, itu mengeluarkan suara, ibadah. Ada ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, itu berkaitan dengan fisik. Kita hadir untuk ikut gotong royong fisik, orang jihad di jalan Allah fisik. Ada yang melibatkan, tapi ada yang hanya melibatkan, tidak melibatkan suara, tidak melibatkan fisik. Tapi ibadah hanya sekedar man'un wa kafun, menahan saja. Ya, menahan saja inilah yang dimaksudkan adalah puasa, yang tidak ada kaitannya dengan fisik, tidak ada kaitannya dengan suara. Hanya menahan dari hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam ajaran agama untuk dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sekali lagi bahwa terlihat di sana adalah ibadah pribadi, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah kan bisa kita lihat bahwa rata-rata sadar atau tidak sadar bahwa kita sudah berperilaku ikhlas. Karena dengan puasa Ramadan itu kita dilatih untuk ikhlas. Ikhlas itu mengosongkan, menyucikan amal kita dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dirasakan lewat ibadah puasa. Jadi walaupun dikatakan bulan pelatihan, di sana kita alhamdulillah telah berhasil, dan ini tinggal kita terapkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Bisa kita bayangkan yang dilarang di sana adalah menahan perut, menahan syahwat. Jadi menahan dari hal yang membatalkan, itu menahan saja, tidak boleh masuk makanan itu, tidak boleh masuk air itu, tapi cuma menahan. Dan kesempatan ini bisa kita rontokkan, sebenarnya kita batalkan. Kita sering berhadapan ketika kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita beribadah sulit sekali menjauhkan diri dari yang riak ini. Kita kadang sholat itu ingin dilihat, kita gotong royong itu ingin dilihat, dan ibadah yang lain. Tapi puasa ini, ketika kita sendiri tidak ada yang melihat, di depan kita ada air, di depan kita ada makanan, kita tidak berani menyentuh makanan, kita tidak berani menghirup air itu, padahal tidak ada yang melihat. Siapa yang kita takuti? Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelatihan ikhlas yang luar biasa. Ketika menjelang berbuka puasa, biasanya kita berpatokan dengan instruksi dari radio itu sendiri. Setelah selesai ngaji itu, biasanya kita maghrib itu sebenarnya sudah masuk, tapi kita tidak berani langsung berbuka karena takut bahwa puasa kita akan batal. Siapa yang kita takuti? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus kita syukuri. Tinggal hati ikhlasan itu kita bawa ke ibadah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Tinggal setelah kita beribadah itu harus ada dua hal, terutama di dalam berpuasa pun ibadah-ibadah yang lain. Ada khauf, ada roja, ada takut, ada harap. Takut ibadah yang telah menyita tenaga kita, menyita fisik kita, menyita harta kita itu setelah kita keluarkan, lalu takut ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, optimis, roja. Setelah kita melakukan ibadah apapun, kita optimis 1000% kalau ada itu ibadah kita diterima. Suatu sifat yang memang, tapi kalau kita melatih itu akan gampang insya Allah kalau digampangkan Allah. Di satu sisi kita takut ibadah kita tidak diterima, di sisi lain kita optimis ibadah kita itu diterima. Takut ibadah kita tidak diterima biar tidak muncul kesombongan. Maka disinilah perlu dikutip suatu resep trik dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari bainar, bahwa hendaklah hati orang itu ketika berbuka puasa, artinya setelah melaksanakan, menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hendaklah hati orang itu mu'allaqan muttariban bainar al-khawfi war raja. Di sana harus tergantung dengan dua hal, khauf dan roja. Khauf itu apa? Seperti yang telah kami sampaikan tadi, ketakutan ibadah yang telah aku lakukan. Aku tidak berani makan, tidak berani minum, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Tapi satu sisi optimis. Ini kata Imam Al-Ghazali, warroja, tapi berharaplah bahwa ibadahmu itu pasti diterima. Dan inilah yang harus kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali, wa yaqul bi jami'i ibadah, di semua ibadah, di sholat. Setelah kita sholat itu ada khauf dan roja. Setelah kita berzakat ada khauf dan roja, diterima atau tidak. Oleh karena itu kita sholat, rasa optimis kita itu di sana. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang ada di dalam Al-Qur'an, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, melaksanakan suatu tugas, melaksanakan suatu ibadah yang begitu mulia, meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah Nabi Allah yang mulia berdua itu selesai, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka ibadah apapun yang kita lakukan agar muncul yang namanya itu khauf dan roja itu, ya Tuhanku, taqabbal minna, terimalah apa yang telah aku lakukan. Sudah jelas meninggikan pondasi Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan baik. Buat apa aku berdoa lagi? Karena khauf itu. Maka Rabbana taqabbal minna, ya Tuhanku, terimalah apa yang ada dari kami, innaka antas sami'ul alim. Demikian juga setelah kita puasa ini, biasanya orang-orang soleh, ulama-ulama kita terdahulu, kalau mereka bertemu itu setelah melaksanakan ibadah puasa, banyakkan mereka mengucapkan itu. Jadi apa yang aku ucapkan? Biasanya Rabbana taqabbal minna atau taqabbalallahu minna. Bedanya apa? Kalau Rabbana taqabbal minna itu dari satu pihak, ya Tuhanku, terimalah dariku. Tapi kalau taqabbalallahu minna melibatkan pribadi dan orang banyak.
Rabbana taqabbalallahu minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Jadi kan pribadi kita dan yang lain juga kita bersalaman sama orang lain, semoga puasaku dan puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna. Dan pada awal tadarrus biasanya kita membaca Al-Qur'an itu karena ketakutan kita. Kita sudah mengeluarkan suara kemudian membaca Al-Qur'an lalu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu satu rahasia supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari hal inilah bisa kita tarik sesuatu bahwa ikhlas ketika kita beribadah puasa itu, maka pantas Allah Subhanahu wa taala sendiri kan mengakui di dalam hadis qudsi itu, as-saumu li, as-saumu li, as-saumu li wa ana ajzibu. Puasa itu untukku, puasa itu untukku, dan aku akan membalas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah sendiri, ibadah kita. Kemudian sosialnya, di mana-mana, di beberapa kita, tentunya kita lapar kalau puasa, lapar. Biar muncul di sana perasaan bahwa begitu laparnya orang-orang yang tidak mampu membeli beras, begitu laparnya orang-orang yang tidak mampu memakan nasi, memakan jagung, karena tidak ada yang dipakai untuk membeli itu. Begitu hausnya orang-orang yang tidak bisa membeli air, begitu hausnya orang-orang saudara kita yang berada di tempat yang kering, tidak ada air. Itu kita rasakan. Sehingga muncul rasa iba, karena zakat fitrah itu sendiri di sana. Zakat fitrah itu intinya adalah orang fakir miskin. Zakat fitrah maupun zakat mal tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang mampu lalu dikembalikan kepada yang tidak mampu. Jadi lewat ibadah yang kita lihat seperti ibadah pribadi itu muncullah di sana ibadah sosial. Tapi ini kalau tidak berdampak, setelah kita beribadah puasa Ramadan, maka bisa kita rasakan sangatlah disayangkan. Dan ini perlu kita latih bersama-sama. Hadirin sidang rahimahumullah. Kemudian setelah kita berpuasa, setelah kita Idul Fitri, biasanya kita salam-salaman. Kita bersalaman. Itu dalilnya adalah kuat. Bersalam-salaman sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita adakan, apalagi nanti setelah Idul Fitri, Idul Adha, dan kita bertemu dengan kadang orang yang tidak kita kenal, kita salam-salaman. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mamin muslimain yang taqiyan, tidak dua orang Islam yang bertemu pada tasafahani kemudian bersalaman, illa ghufira lahum bainahuma qabla an yatafarraqa, melainkan mereka diampuni kesalahannya itu sebelum tangan mereka itu terlepas. Tapi ada beberapa masalah yang butuh kekuatan kita. Karena di mana-mana kalau kita tidak memiliki dalil itu, kita langsung seperti hancur. Bersalam-salaman tentunya adalah dengan mahram, orang yang haram nikah. Jadi termasuk laki-laki haram nikah, perempuan yang haram nikah, bersalam-salaman, mahram. Nah, kalau yang halal nikah sering kita dengar tidak boleh, haram. Ini yang perlu dipertegas. Adat kebiasaan kita itu dengan yang halal nikah dan haram nikah itu kita salaman. Sebenarnya orang-orang
kita, ulama dulu kita itu memiliki dalil juga. Tapi jumhur mengatakan tidak boleh kalau dia halal nikah, orang bersalaman lagi sama perempuan. Tapi apa yang kita ambil biar kita tenang itu, karena kita kadang tidak bahwa dua orang yang bersalaman itu lebih parah dari menyentuh bara api. Siapa yang tidak takut? Betul tidak itu dalilnya? Betul. Lalu orang yang bersalam-salaman seperti adat yang kita lakukan, salah atau tidak? Orang kemudian kadang itu tidak berani salaman, padahal dia ada orang sudah menjulurkan tangannya karena takut itu. Jadi kalau membuka literatur, biar ada dalil kita kuat. Jadi hukum bersalam-salaman musafahat antara laki dan laki itu tidak masalah. Antara laki dan perempuan tidak masalah kalau dia mahram. Tapi yang masalah kalau laki dengan yang bukan mahram, yang halal nikah. Lalu kenapa berani kita lakukan? Terjadi juga ikhtilaf, perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama itu tadi sudah rata-rata tidak membolehkan. Apakah ada pendapat yang membolehkan? Ada. Maka ada yang membolehkan, boleh bersalam, artinya biar kita itu tidak nanti dituduh berani melanggar ajaran agama. Orang kadang-kadang begitu, baru memahami satu dalil itu kemudian menuduh orang lain. Hanya memahami dalil dan bukan tidak, dia belum begitu paham tentang dalil itu. Maka ada yang membolehkan. Jawazul musafahati, maksud kami adalah biar kita itu tidak setengah-setengah. Jawazul musafahati bainal mar'atil ajnabiyah, boleh juga bersalaman dengan wanita asing, wanita yang bukan mahram kita, talama in adamat al fitnatu wasyahwatu, sepanjang bahwa fitnah dan syahwat itu bisa dihilangkan. Tidak ada syahwat, tidak ada fitnah. Bisa. Kalau misal menimbulkan syahwat itu di mana-mana ditanyakan pasti halal. Jadi jawazul musafahat in adam. Maka falhal annal musafahata ma'munatun, bahwa bersalaman itu kalau dia terjaga dari fitnah dan syahwat, inilah biwujudiha min ju'dikaiha, ini yang menjadi penolak. Kalau sudah ada penolaknya, tidak ada fitnah, tidak ada syahwat, maka boleh. Lalu dalil apa yang kita ambil? Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan taklid. Ini adalah pendapat ba'dul Hanafiyah wa ba'dul Hanabilah, sebagian pendapat ulama madhab Hanafi, sebagian pendapat ulama madhab Hambali. Jadi intinya adalah tidak ada fitnah, tidak menimbulkan syahwat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ketika kita salam-salaman, kadang banyak adab etika yang tidak kita lakukan. Maka salam-salaman itu kalau kita tilik terminologi etimologi maknanya adalah al-musafahatu, itu adalah ilsaqu safhatil kaffi bil kaffi ma'a iqbalil wajhi bil wajhi, menempelkan lempengan telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lain. Sudah jelas bersalam. Tapi satu terkadang ini ma'a iqbalil wajhi bil wajhi, bersama saling tatap. Ya, ini hati-hati kalau bukan mahram kita. Kita yang laki-laki sama laki-laki kadang kalau bersalaman itu tidak saling tatap. Bahwa tangan kita saja yang bersalam sambil menunduk. Jadi itu etika adabnya. Jadi kalau orang itu nanti kalau
kalau saya minta maaf, bersalaman sudah diampuni dosa saya, tapi tidak berani menatap yang teman dia bersalaman. Jadi dia salaman sambil menunduk. Yang penting dia sudah salaman. Kalau saling tatap, bersalaman kemudian saling tatap, kemudian disertai dengan senyum, itu sangat luar biasa. Yang kedua, bersalaman ada dua kadang. Satu, kita bersalaman menggunakan satu tangan. Inilah yang jumhur ulama. Karena as-musafaha itu adalah bil yadil wahid, bahwa berjabat tangan itu dengan satu tangan, tapi ada yang kita lihat menggunakan dua tangan. Biasanya begini, lalu dipegang oleh yang bersalaman pakai dua. Salah enggak mereka? Tidak. Dalam riwayat Bukhari itu begitu. Jadi juga ada salaman menggunakan dua tangan. Yang penting ada dalil juga di dalam memahami teks agama. Kemudian selanjutnya terkadang kita yang bersalaman itu yang lebih dulu melepas. Tapi ada adab etika di dalam bersalaman itu, alla yanza'at. Janganlah cabut yang mulai bersalaman itu tangannya lebih dahulu. Jadi kita salaman sama tuan guru kita yang melepas tangan kita sendiri. Kita berharap bahwa tangan kita itu tetap dipegang sama orang itu. Jadi tangannya baik-baik saja. Jelatan baik tangan itu kan mana? Itu pada hal-hal tertentu bersalaman. Dan yang ketiga adalah yang juga jarang kita perhatikan, masalah medis. Walaupun salaman itu sunnah, tapi dalam situasi tertentu bahwa dua belah pihak ada yang membawa penyakit atau situasi penyakit, dan menurut medis bahwa tidak boleh terjadi kontak langsung tangan, kita harus percaya. Nah, terkadang menurut penelitian ada orang sakit mata tidak boleh menatap orang yang sakit mata. Kami diketawakan para ahli medis, tidak ada kaitannya. Yang berkaitan adalah kontak badan dengan penderita. Kita tidak boleh begitu, karena selalu itu dikedepankan. Kan masalah makanan juga dasarnya adalah di sana kita disuruh makan makanan, kriterianya dua, halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Halal itu dilihat dari sudut agama, lalu baik itu biasanya lebih condong itu dilihat dari sudut medis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warḍallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wal qurabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في قريتنا وفي بلدنا خاصة إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم ويرزقكم